Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Wibowo, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 19 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu nilai-nilai aparatur sipil negara, yaitu anti korupsi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Sesuai dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena dampaknya yang bisa menyebabkan kerusakan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan nasional atau yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek, namun juga bisa berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah korupsi transaktif atau transactive corruption, yaitu menunjukkan pada adanya kesepakatan timbal balik antara pembeli dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan diaktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh keduanya. Yang kedua adalah korupsi yang memeras atau extortive corruption, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang terdekatnya. Yang ketiga adalah korupsi investive atau investive corruption, adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption adalah penunjukan yang tak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka, yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Korupsi yang kelima, jenis yang kelima adalah korupsi defensif, yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan, dan korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Jenis korupsi yang keenam adalah korupsi autogenik atau autogenic corruption, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah supportive corruption atau korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan korupsi? Jadi, tindakan korupsi bisa terjadi karena berbagai aspek, seperti contohnya aspek dari individu itunya sendiri, kemudian bisa juga karena aspek organisasi tempat dia bekerja, bisa juga karena faktor dari masyarakat sekitarnya. Untuk dari individu itu sendiri, bisa terjadi karena pertama adalah sikap tamak dan tidak puas terhadap penghasilan yang sudah dia miliki. Kemudian yang kedua adalah karena lemahnya iman dan moral orang tersebut sehingga dia tidak dapat menahan godaan hawa nafsu untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah merasa penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya yang tinggi. Jadi dikatakan kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan yang dia dapatkan. Aspek yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi adalah dari faktor organisasi tempat dia bekerja. Yang pertama adalah bisa karena kurangnya teladan dari pemimpin di tempat dia bekerja yang sehingga dia memberikan contoh juga untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran. Jadi dianggap di tempat kerja tersebut korupsi adalah hal yang biasa. Kemudian yang ketiga adalah manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Jadi manajemen keuangannya tidak transparan terhadap uang yang masuk atau keluar dalam tempat bekerja instansi tersebut. Aspek yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi adalah faktor masyarakat tempat dia tinggal. Jadi adanya nilai-nilai di masyarakat tersebut yang sangat kondusif atau mendukung untuk terjadinya korupsi karena korupsi dianggap sudah hal yang biasa di sana. Di Indonesia sendiri terdapat 7 kelompok tindak kejahatan yang dimasukkan ke dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 7 kelompok
tindakan tersebut adalah yang pertama, kerugian dari kejahatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Ketiga, pemerasan. Keempat, perbuatan curang. Kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga untuk memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa juga. Semangat yang tak pernah berhenti, yang harus dilakukan oleh kita semua untuk bergotong royong. Dan juga memerlukan integrasi antara raga, jiwa, dan rasa dalam satu fokus pengabdian. Sehingga kita selalu mengisi waktunya dengan belajar, bekerja, cinta, dan pewarisan. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun bisa melalui pendekatan spiritual, yaitu keagamaan, dengan selalu ingat dan tujuan keberadaan diciptakannya manusia di muka bumi. Dan selalu ingat bahwa seluruh tindakan kita di kehidupan ini harus dipertanggungjawabkan. Hal itu bisa menjadi salah satu benteng kuat untuk diri kita agar tidak melakukan tindakan korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti juga akan menghasilkan niat yang baik dan dapat mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik pula. Sehingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses dan usaha terbaik dan mencapai hasil yang terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan terhadap permasalahan akhlak dan moral. Nah, berikut adalah nilai-nilai dasar yang semestinya harus dimiliki oleh seorang ASN agar dapat terhindar dari keinginan atau kemauan untuk melakukan tindakan korupsi. Yang pertama adalah sifat jujur, yang kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima bertanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan kesembilan adil. Penerapan dari nilai-nilai anti korupsi yang dapat diterapkan di tempat kerja di rumah sakit yang bisa dilakukan adalah yang pertama, tidak menerima uang dan pemberian orang lain atau melakukan pungutan liar dari pasien. Yang kedua, ketika pasien ingin memberi uang untuk meminta memalsukan surat sakit, sebagai dokter harus menolak. Yang ketiga, menolak pemberian pasien yang ingin membayar duluan agar pelayanannya bisa dipercepat. Kemudian yang keempat, tidak mengambil alat-alat di tempat kerja untuk keperluan pribadi. Yang kelima, bekerja datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian penjelasan saya terkait tentang nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan sebagai seorang ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.